Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran IPA. Yang minggu atau pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan teknologi reproduksi pada hewan. Seperti halnya pada tumbuhan, hewan juga dapat diperbanyak dengan berbagai teknik. Terdapat 3 teknik reproduksi pada hewan yang akan kita pelajari pada materi ini, antara lain inseminasi buatan, kemudian yang kedua cloning, dan yang ketiga hibridisasi atau kawin sila. Yang pertama kita pelajari adalah inseminasi buatan. Apa itu? Nah, sering disebut dengan kawin suntik, yaitu merupakan proses memasukkan sperma dari pejantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan alat berupa suntikan. Contoh hewan yang perkembangbiakannya dilakukan dengan teknik inseminasi buatan adalah sapi, kambing, dan lain-lain. Ini adalah contoh seorang petugas melakukan kawin suntik pada sapi betina lokal dengan sapi jantan unggul berbadan gemuk dan berbadan besar, yaitu dari Australia. Proses ini atau teknik ini tidak perlu mendatangkan hewan jantan, khusus mengambil spermanya saja. Itulah yang dikatakan kawin suntik. Nah, apa manfaatnya inseminasi buatan? Yaitu yang pertama, efisiensi waktu, karena dapat meningkatkan angka kelahiran ternak secara cepat dan teratur. Yang kedua, efisiensi biaya, karena tidak harus mendatangkan pejantan unggul yang dengan susah dan biaya yang banyak, yang besar. Yang ketiga, memperbaiki kualitas anakan sapi. Contoh, untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging baik dan jumlah banyak, maka bisa diambil sperma sapi Brahman yang diambil dari India untuk diinseminasikan ke sapi betina lokal. Teknik yang kedua adalah cloning. Cloning ini merupakan proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama, yang identik, berasal dari induk yang sama, memiliki jumlah anggota gen yang sama, karena diambil dari inti somatis induknya. Ini contohnya proses dari cloning, ya. Jadi ada 2 induk, ya, yang mengambil dengan cara mengambil kelenjar mamai dari domba betina lain, ya. Kemudian disatukan menggunakan sengatan listrik, ya, kemudian menghasilkan hasil gabungannya. Kemudian sel tersebut mengadakan pembelahan, ya, sehingga menghasilkan yang disebut dengan embrio. Nah, embrio itu kemudian tumbuh menjadi besar, seperti halnya pertumbuhan pada yang sudah kamu pelajari pada manusia, yaitu akhirnya dilahirkanlah domba baru. Berikut inilah contoh hewan hasil cloning, ya. Seperti ini adalah sejenis domba, sejenis kuda, ya. Kemudian juga seperti ada juga monyet, ya. Di cloning itu dapat bermanfaat bagi hewan yang hampir punah juga, sehingga tidak sampai terjadi kepunahan. Inilah video tentang cloning. Namun melihat potensinya untuk melestarikan hewan-hewan langka, cloning pun boleh dilakukan untuk hewan, namun tidak untuk manusia. Berhubung kamus fakta siap nemenin sobat-sobat kamus fakta di tengah pandemi saat ini, nggak ada salahnya dong menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, karena itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa hewan yang berhasil di cloning oleh para ilmuwan.
eksperimen. Sama seperti metode domba duri, proses ini dilakukan dengan metode penanaman embrio cloningan olehnya betina. Setelah 29 kali mencoba, akhirnya Wolf dan rekannya berhasil menghasilkan sepasang monyet rhesus. Si betina diberi nama Nettie, sedangkan si jantan diberi nama Dito. Si betina diberi nama Nettie, sedangkan si jantan diberi nama Dito. Kuda. Kuda juga masuk ke dalam daftar hewan-hewan yang berhasil dikloning. Pada tahun 2003, ilmuwan dari Italia berhasil menciptakan kuda betina bernama Prometheia. Yang menarik dari kasus Prometheia ini, ia dilahirkan oleh induk yang juga merupakan pendonor sel kloningnya. Eksperimen ini akhirnya berhasil membuktikan bahwa metode tersebut tidak berbahaya untuk kedua belah pihak, yaitu si anak dan induknya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan teknik yang berikutnya adalah hibridisasi atau kawin silang. Hibridisasi adalah mengawinkan dua jenis hewan yang berbeda varietasnya dan memiliki sifat-sifat unggul. Keuntungan dari teknik ini antara lain menghasilkan individu baru yang kualitasnya lebih baik. Contohnya, persilangan antara harimau dan singa, persilangan antara kuda dan zebra, persilangan antara burung dan ayam. Nanti kamu bisa melihat contoh hasil persilangannya pada gambar berikut. Kekurangannya pada teknik hibridisasi ini adalah dapat menghilangkan varietas asli dan bisa terancam kepunahan. Inilah contoh hasil persilangan antara harimau dengan singa, seperti ini bentuknya. Kemudian persilangan antara kuda dan zebra, dan persilangan antara ayam dengan burung. Demikian anak-anak penjelasan tentang teknologi reproduksi pada hewan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.